Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kajian hal, tapi tidak saya maknai seperti biasanya, biar tujuan utamanya nyampe, sehingga nanti kepada santri-santri, mahasiswa-mahasiswi, ketika ada beberapa makna terkait dengan makna mufradat yang tidak dipahami pada teks ini, bisa dicari sendiri di kamusnya. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi pada kesimpulan atau poin-poin utama untuk memahami apa itu hal dan yang terkait. Pada poin yang keempat ini kita akan mengkaji taqaddumul hal ala sahibiha wa ta'akhuruha anhu. Hal ini bisa maju mendahului sahibul halnya, juga bisa berada di akhir, jatuh setelahnya sahibul hal. Hukum asal pada hal itu harus membelakangi sahibul halnya. Sahibul hal dulu baru hal. Tapi terkadang boleh hal itu mendahului sahibul halnya, seperti ja'a rakiban sa'idun. Halnya kata rakiban, kemudian sahibul halnya sa'idun, sekaligus menjadi fa'ilnya ja'a. Begitu juga pada perkataannya syair, yaitu ghaira mufsidiha. Ini berlaku sebagai hal, yang halnya di sini mendahului sahibul halnya. Kemudian lebih lanjut pada redaksi terakhir, waqad tataqaddamu alaihi wujuban waqad tata'akharu anhu wujuban. Terkadang hal itu wajib mendahului sahibul halnya, terkadang pula juga wajib berada di akhir sahibul halnya. Kemudian kita akan mengkaji wajib hal itu berada di depan sahibul hal. Ada di dua tempat. Satu, sahibul halnya berbentuk nakirah dan tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah kita kaji pada kajian hal dari awal. Seperti apa? Li khalilin muhadzaban ghulamun. Sahibul halnya di sini adalah kata ghulamun. Muhadzaban menjadi hal, halnya harus maju, karena kalau nanti kata muhadzaban ditaruh di belakang, maka maknanya menjadi sifat. Kemudian pada contoh syair, wahalla a'adduni limithli tafaqadu wa fil ardi mabthusan syuja'un wa aqrabu. Kata mabthusan menjadi hal, sahibul halnya adalah syuja'un. Kemudian yang kedua adalah adanya peringkasan. Contoh, maja'a najihan illa khalidun. Tidak datang najihan dalam keadaan sukses illa khalidun, kecuali siapa Khalid. Wa inna maja'a, hanya saja datang najihan dalam keadaan sukses khalidun, siapa Khalid. Perkataan ini engkau katakan karena engkau menginginkan untuk meringkas kedatangan dengan kondisi sukses pada sosok Khalid. Sehingga ketika adanya sahibul hal itu mahsur, maka halnya wajib ada di depan. Kemudian kita akan mengkaji hal yang wajib berada di belakangnya sahibul hal, harus berada di akhirnya sahibul hal. Ternyata kondisi yang sedemikian ada di tiga tempat. Satu, dia itu mahsurah, berarti halnya yang mahsurah. Kalau sahibul halnya yang mahsur, maka nanti berlaku wajib ada di depan halnya. Tapi kalau halnya yang dimahsurah, maka halnya wajib di belakang. Contohnya, maja'a khalidun illa najihan, wa innama ja'a khalidun najihan. Kemudian dalam ayat Al-Quran, wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Pada ayat tersebut yang dimahsurah, dihasar adalah halnya, kata mubashirin. Kemudian kita masuk pada tempat yang kedua, yaitu keberadaan sahibul halnya dijarkan dengan idhafah, berarti menjadi mudhaf ilaih. Contoh, yu'jibuni wuqufu aliyin khatiban. Mana sahibul halnya? Aliyin, dijarkan dengan idhafah, mudhafnya wuquf. Halnya mana? Khatiban. Begitu juga pada contoh berikutnya, wasarrani
amaluka mukhlisan. Mana sahibul halnya? Kaf, dhamir kaf majrurun bil mudhaf. Kemudian mana halnya? Mukhlisan. Kalau sahibul halnya dijarkan dengan huruf jar asli, maka jumhurul ulama jumhur mencegah hal itu mendahului pada sahibul halnya, sehingga tidak boleh dikatakan marartu rakibatan bisu'ada wa akhadtu athiran biyadi khalilin. Kata rakibatan hal, kemudian sahibul halnya su'ad. Kata athiran hal, kemudian sahibul halnya khalil. Karena kata su'ada itu dijarkan dengan huruf jar ta, dan itu huruf jar asli, sehingga rakibatan tidak boleh mendahului sahibul halnya. Justru yang menjadi kewajiban halnya itu ada di belakang sahibul halnya. Kalau kita masukkan dalam redaksi marartu rakibatan bisu'ada, itu salah. Yang benar marartu bisu'ada rakibatan, karena halnya harus diakhirkan. Tapi ternyata ada ulama yang memperbolehkan. Siapa itu? Yaitu Ibnu Malik dan ulama yang lain. Dan mereka juga berargumen dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi. Kata kaffatan di sini adalah berbentuk hal, mendahului sahibul hal, yaitu linnas, sementara linnas ini berbentuk jar majrur. Sebagian ulama juga memperbolehkan mendahului hal pada sahibul hal, tapi mereka mengatakan makhsusan bisy'ri. Tapi hal itu dikhususkan pada syair, seperti ucapannya penyair, idzal mar'u a'yathul muru'atu nasyi'an famatlabuha kahlan alaihi asirun. Syair yang lain, tasallaitu turran ankumu ba'da bainikum bidzikrakum hatta ka'annakum indi. Dan ucapan penyair yang lain yang berbunyi, la in kana bardul ma'i haymana sadiyan ilayya habiban innaha la habibu. Dan juga perkataan penyair yang lain yang berbunyi, ghafilan ta'ridul maniyatu lil mar'i fayud'a wa la tahina nidai. Itu adalah contoh dari yang dijarkan dengan huruf jar asli. Bagaimana kalau sekarang dijarkan dengan huruf jar tambahan? Ternyata tidak ada perselisihan di antara ulama atas kebolehannya majunya hal daripada sahibul halnya. Karena huruf jar yang sifatnya zaid atau tambahan itu seperti suatu yang gugur, tidak dianggap. Contoh, ma ja'a rakiban min ahadin wa kafa sadiqan bika. Kata rakiban menjadi hal dari ahadin, kata sadiqan menjadi hal dari kata ka, atau isim dhamir yang dijarkan dengan huruf jar az-zaid atau ba zaidah. Yang ketiga dari pembahasan hal wajib diakhirkan dari sahibul halnya, yaitu ketika keberadaan halnya berupa jumlah yang bersamaan dengan waw hal. Artinya halnya berbentuk jumlah ismiyah karena ada waw halnya. Contoh, ja'a aliyun wasyamsu tali'atan. Mana halnya wasyamsu tali'atan? Sahibul halnya adalah aliyun. Sehingga pada konteks ini wasyamsu tali'atan harus berada di belakang sahibul hal. Jika misalnya halnya tidak bersamaan dengan waw hal, maka boleh dimajukan, juga boleh diakhirkan. Seperti ja'a khalilun yahmilu kitabahu, atau ja'a yahmilu kitabahu khalilun. Tapi kemudian ada kaum yang memperbolehkan mendahulukan hal meskipun halnya itu dimulai dengan waw hal atau didahului dengan waw hal. Tapi kalau menurut kaul ashah, yang paling benar adalah pendapat yang sudah kami sampaikan. Kemudian kita akan melanjutkan yang kelima adalah
majunya hal atau hal berada di depan mendahului pada amilnya dan hal yang membelakangi amilnya. Secara hukum asal, hal itu harus berada di belakangnya amil. Amil dulu, baru hal. Tapi terkadang hal itu boleh mendahului pada amilnya dengan syarat amilnya harus berbentuk fi'il mutasarrif. Contoh, rakiban ja'a aliyun. Amilnya adalah ja'a, sahibul halnya aliyun, kemudian rakiban adalah hal. Hal mendahului amil yaitu ja'a. Atau sifat yang menyerupai pada fi'il mutasarrif seperti isim fa'il atau isim maf'ul atau isim sifat musyabbihah. Contoh, musri'an Khalidun muntaliqun. Kata musri'an menjadi hal. Kemudian mana amilnya? Muntaliqun. Sahibul halnya kata Khalidun. Amil di sini yaitu muntaliqun. Muntaliqun ini adalah isim fa'il dari kata intalaqa. Dan muntaliqun ini adalah sifat yang menyerupai pada fi'il mutasarrif. Termasuk fi'il mutasarrif adalah firman-Nya Allah Ta'ala, khusya'an absaruhum yakhrujuna. Dan juga perkataannya ulama atau orang Arab, syatta ta'ubul halabatu ay mutafarriqina yarji'una. Kata syatta itu adalah hal, kemudian maknanya syatta mutafarriqina, kemudian maknanya ta'ubu itu adalah tarji'u. Syatta ini jamak dari kata syatid bermakna mutafarriq. Jika amilnya hal ini berbentuk fi'il jamid atau sifat yang menyerupai pada fi'il jamid tadi, yaitu berupa isim tafdil atau searti dengan fi'il, tapi hurufnya tidak sama dengan fi'il. Jika amilnya berbentuk fi'il jamid, sifat tushabbihuhu ma'na al-fi'li duna ahrufi, maka tidak boleh hal mendahului amilnya. Contoh yang pertama yang berbentuk fi'il jamid. Nahu ma ajmala al-badara tali'an. Kata ajmala ini termasuk fi'il jamid. Kemudian contoh yang kedua adalah aliyun afsahun nasi khatiban. Kata khatiban menjadi hal, tidak boleh mendahului kata afsah karena itu adalah isim tafdil. Sebagaimana talian yang tidak boleh mendahului kata ma ajmalal badara. Contoh yang ketiga, ka'anna aliyan muqdiman asadun. Contoh pada kana termasuk contoh yang searti dengan fi'il tapi hurufnya tidak sama dengan fi'il. Pada contoh-contoh yang sudah dijelaskan tidak boleh dikatakan talian ma ajmalal badra wala aliyun khatiban afsahun nas wala muqdiman ka'anna aliyan asadun. Tapi di sini ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Isim tafdil yang seperti contoh Sa'idun khatiban afsahu minhu katiban wa Ibrahimu katiban afsahu min khalilin syairan. Dalam bentuk ini wajib mendahulukan hal sebagaimana engkau tahu. Kita sudah mengkaji pada kajian sebelumnya bahwasannya isim tafdil ini adalah sifat yang menyerupai fi'il jamid. Dari sisi tidak bisa ditasrif pada bentuk tasniah, jamak, dan muannas. Sebagaimana pula kita tahu sifat-sifat mustaqqah atau sifat-sifat yang dibentuk itu juga bisa ditasrif. Seperti isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabbahah. Isim tafdil ini juga tidak bisa ditasrif kecuali beberapa keadaan. Contoh jika bersamaan dengan al atau disandarkan pada isim ma'rifat. Sehingga dalam kondisi ini bisa ditasrif menjadi berbentuk mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, dan muannas. Seperti yang sudah dikaji pada juz awal dari kitab Jami'ud Durus, seperti al-afdalu, al-afdalani, kan begitu, al-afadilu.
Kemudian ada pertanyaan, kapan hal itu mendahului amilnya berhukum wajib? Berarti hal ini wajib mendahului amilnya. Kapan itu? Ternyata jawabannya ada di 3 tempat, 3 bentuk, 3 model. 1. Keberadaannya sodr kalam, permulaannya kalam adalah menjadi hal. Karena isim-isim istifham termasuk kaifa. Ketika dia menjadi hal, dia itu menjadi sodr jumlah, permulaannya jumlah. Seperti kaifa raja'a salimun, kaifa dalam keadaan bagaimana, raja'a kembali salimun siapa salim. Halnya itu berada pada kata kaifa. Kemudian yang kedua, amil pada hal itu berbentuk isim tafdil yang beramal pada 2 hal. Yang mana pemilik salah satu 2 hal ini diutamakan atas orang yang memiliki keadaan yang lain. Contoh, Khalidun faqiran akramu min Khalilin ghaniyan. Pada kondisi ini, hal itu harus atau wajib mendahului amilnya. Faqiran akramu min Khalilin ghaniyan. Atau secara makna pemilik halnya itu 1 orang. Kemudian salah satu dari 2 hal yang dimiliki oleh sahibul hal itu diutamakan pada diri sahibul hal. Contoh, Sa'idun sakitan khairun minhu mutakalliman. Kondisinya 2. 1 sakitan, yang kedua mutakalliman. Tapi sakitan itu khairun minhu. Yang mengalami ini atau pemilik hal ini adalah Sa'id. Dalam kondisi ini maka wajib mendahulukan hal yang diutamakan. Hal yang mufaddal itu yang mana? Kalau contoh Sa'id, sakitan jelas. Di mana isim tafdil itu menjadi penengah. Penengah antara 2 hal. 1 hal yang mufaddal, yang kedua yang tidak mufaddal. Dan hal yang mufaddal harus ada di depan isim tafdilnya atau amilnya. Seperti yang kamu lihat. Kemudian yang ketiga adalah keberadaannya amil pada hal itu adalah makna tasbih. Makna tasbih di sini adalah secara maksud adalah penyerupaan yang satu dengan yang lain. Yang dimaksud bukan menyamakan huruf-hurufnya. Amilan fi halaini yuradu bihima tashbihu sahibil ula bi sahibil ukhra. Yang mana amil ini beramal pada 2 hal. Yang dimaksud di situ adalah mentashbih atau menyerupakan pemilik hal yang pertama dengan pemilik hal yang kedua. Contoh, ana faqiran ka khalilin ghaniyan. Ana faqiran ka khalilin ghaniyan. Pada contoh di sini adalah tashbih fil ma'na. Di antaranya juga adalah perkataannya syair. Bagaimana katanya syair? Tu'ayyiruna annana alatun wa nahnu sa'alika antum muluka. Pada contoh di atas, wa nahnu sa'alika. Sa'alika itu adalah hal yang pertama, mulukan hal yang kedua, nahnu mubtada, antum adalah khabar. Atau menyerupakan pemilik 2 hal. Sahibul halnya 1 tapi dia punya 2 halah. Hal yang satu diserupakan dengan hal yang lain atau hal yang kedua. Sehingga ini menyerupakan 1 hal kepada hal yang lain. Pemilik halnya ini 1 orang. Seperti Khalidun sa'idan mithluhu ba'isan. Khalid dalam kondisi sa'idan itu sama dengan kondisinya Khalid dalam keadaan ba'isan. Pada kondisi ini wajib mendahulukan hal yang menjadi musyabbah pada hal yang menjadi musyabbah bih. Tapi kalau adatut tasbihnya berbentuk ka'anna, maka mendahulukan hal atas adatut tasbih yang berupa ka'anna itu tidak boleh secara
mutlak. Seperti ka'anna khalidan muharwilan sa'idun bati'an. Jika keberadaan penyerupaan amil pada dua hal itu berbentuk fi'il atau sifat yang dibentuk, diciptakan dari fi'il, maka boleh mendahulukan hal yang diutamakan daripada amilnya atau mengakhirkan hal daripada amilnya. Contoh yang pertama, Khalidun masyian yushabbihu sa'idan rakiban. Di sini masyian didahulukan daripada amilnya. Atau contoh yang kedua, yushabbihu Khalidun masyian sa'idan rakiban. Di sini kata masyiannya diakhirkan. Karena hukumnya boleh dua, boleh dimajukan, boleh juga diakhirkan halnya. Berikutnya adalah kapan hal itu terlambat daripada amilnya secara wajib. Artinya kapan hal itu wajib diakhirkan daripada amilnya. Hal wajib diakhirkan daripada amilnya ada di 11 tempat. 1. Keberadaannya amil pada hal itu berbentuk fi'il jamid. Contoh, ni'mal mihadharu sakitan, ma ahsanal hakima mutakalliman, bi'sal mar'u munafiqan, ahsin birrajuli sadiqan. Kata ni'ma, kata ahsana, kata bi'sa, kata ahsin di sini amil semuanya ini berbentuk fi'il jamid, sehingga hal itu wajib diakhirkan daripada amilnya. Kemudian kondisi yang kedua, kondisi di mana hal harus atau wajib diakhirkan dari amilnya jika amilnya berbentuk isim fi'il, seperti nazali musri'an, ay nazala yanzil, inzil musri'an, turunlah dengan segera. Itu maknanya dari kata nazali musri'an. Kemudian yang ketiga adalah keberadaan amilnya berbentuk masdar yang sah ketika dikira-kirakan dengan fi'il dan huruf masdariyahnya. Contoh, sarrani aw yasurruni ightirabuka taliban lil ilmi. Kata ightirabuka ini berbentuk masdar. Kemudian kata ightirabuka ini bisa ditakwil dengan fi'il dan huruf masdariyahnya. Ditakwil itu bahasa di sini dikira-kirakan dengan bentuk fi'il dan huruf masdariyahnya. Dalam kondisi ini hal harus berada di akhir amilnya. Karena ketika dikira-kirakan akan berbunyi yasurruni an taghtariba taliban lil ilmi. Kemudian yang keempat adalah amilnya berbentuk silahnya bagi al. Contoh, Khalidun wal amilu mujtahidan. Mana silahnya alnya adalah amilun. Kemudian mana amil dari hal mujtahidan? Ya al-amilu. Kalau yang nomor 2 halnya musri'an, amilnya nazali. Nomor 3 ightirabuka amil, kemudian taliban itu menjadi hal. Yang nomor 4 al-amilu amil, mujtahidan menjadi hal. Kemudian yang nomor 5 amilnya menjadi silah bagi huruf masdariyah. Seperti yasurruni an ta'mala mujtahidan. Kata yasurruni an ta'mala mujtahidan, amilnya ta'mala, kemudian mujtahidan adalah halnya. Dan juga contoh yang lain. Lanjut nomor 6, ayyakuna maqrunan bilamil ibtidai. Amilnya disertai dengan lamul ibtida. La asbiru mu'tamilan. Mana amilnya la asbiru? Mana halnya mu'tamilan? Kemudian yang nomor 7 adalah amilnya disertai dengan lam qasam. La uthabiranna mujtahidan. Mana halnya mujtahidan? Mana amilnya uthabiranna? La uthabiranna.
lamnya itu disebut lam qasam, lam menjawab qasam. Kemudian yang nomor 8, keberadaan amilnya berbentuk kata, yang di situ ada makna fiil, tapi tidak seperti huruf-hurufnya fiil. Contoh, hadza aliyun muqbilan, laita sa'idan ghaniyan, karimun. Mana amilnya? Laita, ka'anna, hadza. Mana halnya? Muqbilan, ghaniyan, kemudian faqiran. Yang nomor 9, keberadaan amilnya berbentuk isim tafdil. Seperti aliyun afsahul qawmi khatiban. Mana amilnya? Afsahul qawmi. Kata afsahu halnya khatiban. Cuma di sini ada catatan, jika amilnya itu beramal pada 2 hal. Contoh, al-usfuru mugharridan khairum minhu sakitan. Dalam kondisi kayak gini, maka hal yang diutamakan, didahulukan, itu harus dimajukan daripada amilnya. Burung usfur dalam keadaan berkicau lebih baik daripada berada dalam keadaan diam. Karena yang diutamakan adalah berkicaunya, maka hal yang diutamakan harus dimajukan daripada amilnya, sebagaimana keterangan yang sudah berlalu. Kemudian yang nomor 10, halnya adalah menguatkan pada amilnya, seperti walla al-aduwu mudbiran. Walla mundur al-aduwu, siapa musuh, mudbiran dalam keadaan mundur. Kata mudbiran menguatkan walla. Sama dengan fatabassama as-sadiqu dhahikan. Kata dhahikan menguatkan pada amilnya tabassama. Yang seperti ini sama dengan contoh dari nomor 2 tadi, halnya harus ditaruh di belakang. Amil dulu baru hal. Kecuali beberapa kasus pengecualian tadi sebelum poin yang nomor 10. Kemudian yang nomor 11, halnya itu berbentuk jumlah yang bersamaan dengan waw hal. Itu menurut pendapat al-asah. Contoh, ji'tu wasyamsu tali'atun. Saya datang, sedangkan adapun matahari itu sedang muncul. Fa'in kanat ghaira muqtarinatin bil wawi. Jika sekarang halnya tidak bersamaan dengan waw, maka boleh hal ini didahulukan daripada amilnya. Contoh, yarkabu farasahu ja'a Khalidun. Halnya yarkabu farasahu. Wa ajaza qaumun. Kemudian ada sebagian kaum itu membolehkan hal mendahului amilnya, sementara halnya itu padahal didahului dengan waw atau bersamaan dengan waw hal. Sehingga mereka memperbolehkan membaca wasamsu tali'atun ji'tu. Wal asahuma qaddamna. Kalau berpijak pada kaul asah, ya seperti yang sudah saya sajikan, berarti tidak boleh. Jadi kalau menurut kaul asah, tidak boleh kalau halnya berbentuk jumlah ismiyah yang bersamaan dengan waw hal. Tapi menurut kaum itu boleh. Keterangannya sudah ini pada kajian sebelum materi ini. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji yang keenam adalah pembuangan hal dan pembuangan sahibul hal. Pada hukum asalnya hal ini boleh disebutkan juga boleh dibuang. Karena hal itu fadlah. Fadlah itu sesuatu yang berlebih, bukan menjadi pokok dalam sebuah diksi atau redaksi. Kalau yang pokok disebut musnad dan musnad ilaih. Dalam bahasa lain disebut umdah. Jika hal ini dibuang, maka dibuangnya itu berarti karena ada pertalian, ada qarinah. Kemudian kebanyakan pembuangan hal itu terjadi jika halnya adalah berbentuk qaulan atau perkataan aghna anhu dzikrul maquli, yang tidak dibutuhkan oleh penjelasannya sesuatu yang diucapkan. Artinya menghilangkan kata qaulnya cukup dengan menjelaskan isi dari perkataannya. Lebih jelasnya kita masuk pada contoh.
Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum. Di sini ada pembuangan, ay yadkhuluna qailina salamun alaikum. Yadkhuluna, masuk siapa mereka, qailina, dalam keadaan berkata, apa isi perkataannya? Salamun alaikum. Kata qailina yang menjadi hal itu dibuang, langsung yadkhuluna alaihim min kulli babin, yadkhuluna salamun alaikum. Kalau ditarkib sebelum salamun alaikum itu ada halnya berbentuk qailin. Wa qawlihi, dan firman-Nya Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ay yarfa'ani al-qawa'ida qailaini rabbana taqabbal minna. Sebelum ucapan rabbana taqabbal minna itu ada hal qailaini, dalam keadaan berkata siapa Ibrahim dan Ismail, isi perkataannya rabbana taqabbal minna. Terkadang juga sahibul halnya itu dibuang karena ada qarinah, ada pertalian. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulan, ay ba'atsahu. Kata rasulan ini menjadi hal. Sahibul halnya mana? Berada pada hu, ba'atsahu. Jadi setelah ba'atsa ay ba'atsahu Allahu. Hunya balik ke mana? Kepada alladzi. Karena itu menjadi aid hunya itu. Tapi tidak disebutkan di situ. Karena dibuang. Nah, hunya itulah yang menjadi sahibul hal dari kata rasulan. Terkadang nampak pada hal itu sesuatu yang mencegah pembuangannya. Artinya pada kondisi ini pada empat terlarang kalau yang dibuang. Pertama, halnya menjadi jawab, sehingga hal dilarang untuk dibuang. Seperti ucapan kamu masyian, dalam menjawab perkataannya orang, kaifa ji'ta, ji'tu masyian, kan begitu. Kata masyiannya tidak boleh dibuang. Kamu juga bisa mengatakan kaifa ji'ta, langsung masyian, ay ji'tu masyian. Kemudian yang kedua, halnya saddatan masadda khabaril mubtada. Ia menutupi pada tempat penutupannya khabar mubtada, menempati tempatnya khabarnya mubtada. Seperti afdalu sadaqatir rajuli mustatiran. Kata mustatiran ini dia menempati berada pada tempatnya khabar. Ini yang disebut saddatan masadda khabaril mubtada. Lebih jelasnya dicek pada kajian bab khabar mubtada. Gampang, ini sudah ada video pada video Jami'ud Durus sebelumnya. Yang ketiga, keberadaan hal menjadi badal dari pelafatan dengan fiilnya hal atau perbuatannya hal itu sendiri. Contoh, hani'an laka. Pada contoh di atas, maksudnya adalah menjadi badal dari pelafatan dengan fiilnya, yang mana hal ini mengganti pada penggantiannya fiilnya hal. Karena asalnya adalah hanna'aka asyai'u au yuhanni'uka asyai'u hani'an laka. Kan begitu. Faham ya? Kemudian yang nomor 4, keberadaan kalam ini didasarkan pada hal. Sehingga ketika hal ini dibuang, maka nanti akan ada kerusakan secara pemahaman. Contoh, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata wa antum sukara ini menjadi hal jumlah ismiyah, ada waw halnya. Kalau ini dibuang nanti bisa rusak pemahamannya. Juga ada lagi pada firman-Nya Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi marahan. Kata marahan ini termasuk hal yang tidak boleh dibuang biar pemahamannya tidak rusak.
Termasuk juga keberadaannya hal itu diringkas pada sahibul halnya, atau sahibul halnya diringkas pada hal itu sendiri. Contoh yang halnya diringkas pada sahibul halnya, ma ja'a rakiban illa aliyun. Kalau yang sahibul halnya diringkas pada halnya, ma ja'a aliyun illa rakiban. Kemudian masuk pada tema ketujuh, pembuangan amilnya hal. Pembuangan amil pada hal itu ada dua bagian. Bagian yang pertama berhukum jaiz atau boleh. Yang kedua berhukum wajib. Yang berhukum jaiz seperti perkataanmu kepada orang yang bermaksud pada perjalanan, rasyidan. Atau kamu katakan kepada orang yang datang dari haji, ma'juran. Atau kepada orang yang membicarakanmu, kamu katakan sadiqan. Dan seperti juga pada kata rakiban, kamu katakan kepada orang yang bertanya kaifa ji'ta. Wa bala musri'an. Atau kamu katakan bala musri'an, untuk menjawab orang yang berkata kepada kamu innaka lam tantaliq, sesungguhnya engkau belum berangkat. Bala musri'an. Termasuk juga firman-Nya Allah Ta'ala, ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah, bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Dan juga firman-Nya Allah Ta'ala, hafizu ala salawati was salatil wusta, sampai pada firman Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ketika engkau berkata kepada orang yang bermaksud pada satu perjalanan, rasyidan, itu kalau ditakwil tusafiru rasyidan. Kemudian kalau orang yang datang dari haji, raja'ta ma'juran. Kemudian yang nomor 3, di situ ada footnote, waliman yuhadditsuka sadiqan. Maksudnya adalah kamu berbicara, kamu berkata. Tatakallamu atau tuhadditsu sadiqan. Kemudian yang selanjutnya, kaifa ji'ta, ji'tu rakiban. Kemudian bala musri'an, bala intalaqtu musri'an. Kemudian pada footnote yang nomor 6 tadi ada takwilan. Apa itu takwilannya? Bala najma'uha qadirina. Setelah kata bala najma'uha qadirina. Kemudian yang nomor 7 atau footnote yang nomor 7, di situ ada ayat Al-Qur'an, fa in khiftum farijalan aw rukbana, ay fasallu rijalan aw rukbana. Kemudian kita akan mengkaji yang wajib dibuang. Amil halnya itu ada di 5 bentuk. Yang pertama adalah keberadaan hal itu untuk memperjelas penambahan atau pengurangan secara bertahap. Contoh, tasaddaq bidirhamin fasa'idan aw fa'aktsara. Atau contoh yang lain, ishtari thawba bidinarin fanazilan aw fa'aqalla aw fasafilan. Kata sa'idan, kata nazilan, kedua kata ini menjadi hal dan amil halnya dibuang secara wajib. Kemudian syarat pada hal ini, halnya harus disertai dengan fa atau dengan summa, sebagaimana yang engkau lihat. Tapi yang disertai dengan fa itu lebih banyak. Itu yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, hal ini dijelaskan untuk mencela. Contoh, aqaidan anil amal wa qad qaman nasu. Kata qaidan anil amali wa qad qaman nas di sini kata halnya sebagai bentuk taubih. Atau dalam contoh yang lain, amutawaniyan wa qad jadda quranauka. Kata mutawanian ini menjadi hal, kemudian amil halnya itu dibuang, tujuannya litaubih. Kalau dimaknai aqaidan anil amal, apakah dalam keadaan duduk dari pekerjaan. Waqad qaman nas, padahal manusia sudah bangkit, sudah berdiri bekerja. Kemudian yang lain,
apakah dalam keadaan tenang-tenang, sedangkan teman-teman kamu sungguh telah bersungguh-sungguh. Wa minhu qauluhum, di antaranya juga perkataannya mereka, atamimiyan marratan wa qaisiyan ukhra. Kata tamimiyan, kata qaisiyan ini termasuk menjadi hal yang amil halnya dibuang. Kemudian bentuk yang ketiga adalah halnya menegaskan pada isi atau kandungannya jumlah. Contoh, anta akhi muwasiyan. Kata muwasiyan menjadi hal. Kemudian amil halnya adalah dibuang. Ini termasuk pembuangan yang wajib. Sementara yang nomor 4 adalah menempati tempatnya khabar mubtada. Jadi halnya menempati tempatnya khabar mubtada. Ta'dibi al-ghulama musian. Kalau ditakwil, ay ta'dibi iyahu hasilun idh yujadu musian. Faham ya? Ini contoh pembuangan amil halnya yang berhukum wajib. Kemudian yang ke-8 adalah berbicara terkait dengan pembagiannya hal. Pembagiannya hal ini dibagi sesuai tinjauan yang beragam. Ada pembagian pada muassisah dan muakkidah. Ada juga pada maqsudah lidzatiha wa muwatti'ah. Ada juga dibagi pada hakikiyah dan sababiyah. Ada juga dibagi pada mufradah dan jumlah dan syibah jumlah. Kumpulannya semuanya itu ada 3 macam dan akan ada penjelasan masing-masing dari tinjauan atau pembagiannya hal ini sendiri. Sehingga apa yang dimaksud hal muassisah, muakkidah, maqsudah lidzatiha wa muwatti'ah, hakikiyah, sababiyah, mufradah, jumlah, syibah jumlah. Nah, ini nanti akan dijelaskan. Paham ya? Hal muassisah dan hal al-muakkidah. Hal itu ada kalanya hal muassisah, ada kalanya hal muakkidah. Hal al-muassisah itu juga disebut dengan hal al-mubayyinah. Apa maksudnya al-mubayyinah itu? Karena hal itu ditujukan untuk menjelaskan dan memperjelas. Jadi hal itu disebut tujuannya litabyin atau litawdih, memperjelas. Hal yang sedemikian, hal ini tidak bisa diambil faidah secara maksud kalau halnya dibuang. Makanya hal ini disebut hal muassisah atau mubayyinah. Tanpa hal ini maka maknanya tidak bisa diistifadah, tidak bisa diambil manfaat. Contoh, ja'a Khalidun rakiban. Kemudian kebanyakan hal itu dimunculkan dalam redaksi Arab yang menggunakan hal mubayyinah atau hal muassisah. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin. Kemudian kita masuk pada hal al-muakkidah. Hal al-muakkidah adalah hal yang maksudnya bisa diambil manfaat meskipun tanpa halnya. Berarti hal ini didatangkan hanya sebagai taukid atau penegasan, penguatan. Hal al-muakkidah ini ada 3 macam. 1. Hal al-muakkidah yang didatangkan untuk menegaskan amilnya. Berarti hal ini hanya menyesuaikan pada amil secara makna atau secara makna dan lafaz. Contoh, tabassama dhahikan. Kata dhahikan ini menyesuaikan pada maknanya amil, yaitu tabassama. Yang sedemikian ini halnya adalah hal muakkidah, menguatkan saja. Ada juga pada firman Allah Ta'ala, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kemudian dalam ayat Al-Quran, summa wallaitum mudbirin. Kemudian yang ketiga, wa arsalnaka linnasi rasula. Kata arsalnaka rasula, kata wallaitum mudbirina. Yang model-model kayak gini juga wala ta'thaw mufsidina atau tabassama dhahikan,
Ini halnya berbentuk litaukid, taukidul amil. Karena halnya menyesuaikan pada amil secara makna atau secara makna dan lafadznya. Ada juga dalam contoh syair, asikh musikhan liman abada nasihatahu walzam tawaqqiya khaltil jaddi bil la'ibi. Faham ya? Masuk pada muakkidah yang kedua adalah hal al-muakkidah yang ia didatangkan untuk menaukiti sahibul halnya. Contoh, ja'at talamizu kulluhum jami'an. Kata jami'an menjadi hal sebagai taukid dari sahibul halnya. Ada juga pada kutipan ayat Al-Quran, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kata jami'an menjadi hal al-muakkidah untuk menaukiti sahibul halnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah hal al-muakkidah yang didatangkan, dimunculkan untuk menaukiti kandungan jumlah yang terikat dari dua isim yang sama-sama ma'rifat dan sama-sama jamid. Contoh, huwal haqqu bayinan, huwal haqqu sarihan, atau nahnu al-ikhwatu muta'awinina. Di sini kata bayinan, kata muta'awinina ini didatangkan untuk menaukiti isi dari jumlah yang terikat, atau jumlah yang terangkai dari dua isim yang sama-sama makrifat, sama-sama jamid. Huwa al-haqqu. Ini dua isim yang sama-sama makrifat jamid. Kemudian bayinan didatangkan untuk menaukiti kandungan jumlahnya. Sama dengan nahnu dengan al-ikhwatu. Itu dua isim sama-sama ma'rifat dan sama-sama jamid. Kata muta'awinina adalah hal yang menaukiti pada isi dari jumlah ma'kudah atau jumlah yang terangkai tersebut. Faham ya? Contoh lain dalam syair, ana ibnu darata ma'rufan biha nasabi wa hal bidarata ya linnasi min ari. Faham? Lalu kita akan melanjutkan al-halul maqsudah lidzatiha dan al-halul muwatti'ah. Al-hal, hal itu ada kalanya maqsudatun lidzatiha, dituju karena esensinya. Dan itu yang biasa, artinya yang biasa terjadi sedemikian. Contoh, safartu munfaridan. Ada kalanya muwatti'ah. Apa muwatti'ah itu? Adalah al-jamidatul mausufah, berbentuk isim jamid yang disifati. Kemudian hal itu disebut karena tujuannya adalah tauti'atan lima ba'daha, menyiapkan pada sesuatu yang terjadi setelahnya hal. Contoh, fatamatsala laha basharan sawiyya, lalu menjelma laha di hadapannya basharan sawiyya, dalam keadaan berwujud manusia sawiyan yang sempurna. Kata basharan menjadi al-hal atau al-halul muwatti'ah, kemudian sawiyya itu sifatnya. Dan al-halul muwatti'ah atau al-hal yang menjadi isim jamid yang disifati adalah kata basharan. Sama dengan contoh laqitu atau laqaitu khalidan rajulan muhsinan. Kata rajulan menjadi hal, halnya hal muwatti'ah, kemudian muhsinan itu sifat. Al-halul haqiqiyatu wal halus sababiyah. Ada hal haqiqi, ada hal sababi. Hal yang dimaksud dengan hal hakiki adalah hal yang menjelaskan keadaan sahibul halnya, pemilik halnya, dan itu yang biasa seperti itu. Contoh, nahu ji'tu farihan. Saya datang
farihan dalam keadaan bahagia. Kata farihan adalah hal, kemudian halnya di sini disebut hal haqiqi. Bagaimana dengan hal sababi? Hal sababi adalah hal yang menjelaskan keadaan sesuatu yang memuat domir, yang domirnya kembali pada sahibul halnya. Contoh, rakibatu al-farasa ghaiban sahibuhu. Saya menaiki kuda ghaiban dalam keadaan ghaib sahibuhu, siapa pemilik kuda. Begitu juga seperti contoh kallamtu hindan hadiran abuha. Kata ghaiban dan kata hadiran ini termasuk hal sababiyah. Kemudian masuk pada al-hal jumlah. Hal jumlah itu ada kalanya berbentuk jumlah fi'liyah, ada kalanya berbentuk jumlah ismiyah. Kemudian jumlah ini, baik yang fi'liyah atau yang jumlah ismiyah, menempati pada tempatnya hal. Sehingga hal yang sedemikian ditakwil dengan bentuk mufrad. Contoh, ja'a sa'idun yarqudu. Kalau ditakwil ja'a sa'idun raqidan. Atau contoh, dhahaba khalidun dam'uhu mutahaddirun. Kalau ditakwil dhahaba mutahaddiran dam'uhu. Faham ya? Mana halnya sa'idun yarqudu? Mana halnya dam'uhu mutahaddirun? Ketika berbicara jumlah yang menjadi hal atau al-jumlatul haliyah, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, jumlahnya harus berbentuk jumlah khabariyah, bukan jumlah thalabiyah, bukan jumlah ta'ajjubiyah. Sudah jelas ini. Kemudian yang kedua, jumlahnya tidak didahului dengan tanda-tanda istiqbal seperti sin atau saufa. Kemudian yang ketiga, jumlahnya harus meliputi pada rabit, penghubung yang menghubungkan jumlah tadi dengan sahibul hal. Rabitnya atau penghubungnya itu apa saja? Ada kalanya berbentuk dhamir saja seperti firman Allah Ta'ala, waja'u abahum isya'an yabkun. Ada kalanya juga waw, seperti apa? La in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun. Kata yabkuna di situ ada dhamir, kemudian kata wa nahnu usbatun ada waw hal. Ada kalanya juga ada waw, juga ada dhamirnya seperti firman Allah Ta'ala, kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Ada waw, juga ada dhamir di situ. Pada kata wahum ulufun, ada lagi al-hal yang berbentuk syibah jumlah. Al-hal yang berbentuk syibah jumlah itu dia berbentuk dzaraf atau jar majrur yang menempati tempatnya hal. Kemudian keduanya ini berta'alluq, berhubungan dengan suatu yang dibuang secara wajib ketika dikira-kirakan menjadi mustaqirran atau istaqarrah. Kemudian muta'alliq al-mahdhuf fil haqiqah wal hal. Sesuatu yang berhubungan yang dibuang ini hakikatnya itu yang menjadi hal. Contoh, ra'aitu al-hilala bainas sahabi. Ra'aitu al-hilala mustaqirran bainas sahabi. Atau contoh yang lain, nazartu al-usfura 'ala al-ghusni, ay mustaqirran 'ala al-ghusni. Di antaranya juga firman-Nya Allah Ta'ala, fa kharaja 'ala qaumihi fi zinati. Paham ya? Gampang ini. Kemudian faidatun jalilah, faidah yang bagus. Jika isim dzaraf atau sesuatu yang dijarkan dengan huruf jar itu disebutkan bersama mubtada, kemudian keduanya itu pantas untuk dijadikan khabar dan juga pantas untuk dijadikan hal. Maka di situ ada penafsilan. Jika
yang mendahului pada jumlah itu dzaraf, atau sesuatu yang dijerkan dengan huruf jar, maka menurut kaul mukhtar, kaul yang dipilih adalah menasabkan isim sebagai hal dan menjadikan dzaraf atau majrur dengan huruf jar itu sebagai khabar muqaddam. Contoh, indaka sa'idun na'iman. Indaka menjadi khabar muqaddam, kemudian sa'idun mubtada jelas, na'iman menjadi hal. Atau fiddari sa'idun na'iman, fiddari menjadi khabar, sa'idun mubtada, na'iman menjadi hal. Juga contoh seperti indaka na'iman sa'idun, atau fiddari na'iman sa'idun, itu juga boleh. Kenapa? Karena dengan takdimnya zaraf atau majrur, maka hal itu telah menyiapkan, telah bersiap-siap untuk menjadi khabar. Memalingkannya dari khabar itu termasuk ijhaf atau pemaksaan. Wa yajuzu al-aksu, membalik contoh na'iman sa'idun atau sa'idun na'iman yang jatuh setelah kata indaka atau fidzari, jatuh setelah dzaraf atau majrur dengan harf jar, itu hukumnya boleh. Jika yang mendahului pada jumlah itu isim, berarti isimnya dulu, maka wajib merofakkan isimnya, kemudian menjadikan dzaraf atau yang dijarkan dengan huruf jar sebagai hal. Berarti isimnya harus rafa, kemudian jar majrur atau dzarafnya menjadi hal. Contoh naimun indaka au fiddari sa'idun. Naimun indaka sa'idun atau naimun fiddari sa'idun. Paham ya? Juga sama dengan contoh naimun sa'idun indaka atau naimun sa'idun fiddari. Jika yang memulai pada jumlah itu adalah mubtada, maka penafsilannya jika zarafnya itu mendahului atau sesuatu yang dijarkan dengan huruf jar itu mendahului pada isimnya, maka boleh menjadikan masing-masing dari keduanya itu sebagai hal, sementara yang lain menjadi khabar. Diingat, ini mubtada'nya mendahului di awal, kemudian lalu muncul dzaraf atau jar majrur mendahului pada isim. Yang sedemikian ini boleh masing-masing dzarafnya atau isimnya atau jar majrur dengan isimnya atau isimnya itu boleh masing-masing menjadi hal dan yang satunya menjadi khabar. Contoh, sa'idun indaka naiman, sa'idun fi darihi naiman. Atau kamu mengatakan sa'idun indaka naimun, sa'idun fi darihi naimun. Kemudian ada klasifikasi lagi. Jika isim yang maju, yang mendahului daripada dzaraf atau sesuatu yang dijarkan dengan huruf jarnya, maka menurut kaul yang mukhtar atau kaul yang terpilih itu merofakkan isimnya dan menjadikan dzaraf atau majrur yang dijarkan dengan huruf jar sebagai hal, karena isimnya yang mendahului. Sa'idun berarti Sa'id ini menjadi mubtada, naimun menjadi khabar, kemudian indaka atau fi darihi menjadi hal. Kalau membaliknya, tadi kan contohnya sa'idun naimun indaka,
menjadi sa'idun na'iman indaka, itu hukumnya boleh. Cuma penggunaan yang sedemikian ini termasuk penggunaan yang minoritas, penggunaan yang sedikit pada pembicaraannya orang Arab. Kemudian jumhurul ulama mencegah menasabkan isim pada bentuk ini. Hanya saja Ibnu Malik itu memperbolehkannya dengan beristinad atau bersandar pada bacaannya Al-Hasan Al-Basri, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Dengan menasabkan kata matwiyatun menjadi matwiyatin sebagai hal, dan menjadikan kata biyaminihi sebagai khabar dari kata as-samawat. Dan juga bersandar pada bacaan imam yang membaca wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatul lidzukurina, dengan menasabkan kata khalisatan menjadi hal dan menjadikan kata dzukurina sebagai khabar dari ma al-mausuliyah. Ma al-mausuliyah itu ma yang ada di depan. Kedua bacaan ini termasuk bacaan yang syadzah, bacaan yang langka, jarang. Tapi pada kedua bacaan ini menjadi dalil atas kebolehannya. Karena makna syadznya qiraah itu bukan berarti tidak tepat untuk dijadikan hujjah dengan bacaan yang syadzah atas urusan bahasa Arab. Jika dzaraf atau majrur, sesuatu yang dijarkan dengan huruf jar itu tidak tepat, tidak layak untuk dijadikan khabar, dengan sekiranya ia membutuhkan pada isimnya karena memang tidak baik untuk diam, ta'ayyanat khabariyatul ismi wa haliyatul dzarfi awil majruri, maka kekhabarannya isim ini menjadi keharusan, dan menjadikan dzaraf atau al-majrur biharfil jar sebagai hal itu juga menjadi keharusan, menjadi ketentuan. Contoh, fika Ibrahimu raghibun. Dalam kondisi ini kata fika tidak layak untuk dijadikan khabar, dan fika ini membutuhkan pada isimnya yaitu raghibun, raghibun fika. Atau seperti contoh Ibrahimu fika raghibun, juga sama. Maka bagaimana Ibrahim ini akan menjadi mubtada dan raghibun menjadi khabar, fika menjadi hal. Karena tidak sah jumlah di sini melepas daripada isimnya, sehingga kamu katakan Ibrahimu fika, ini enggak tepat karena isimnya harus muncul. Kemudian al-halul mufradah, hal mufrad. Hal mufrad itu maksudnya bagaimana? Hal yang bukan jumlah dan bukan syibah jumlah. Contoh, qara'tu darsa mujtahidan. Kata mujtahidan ini hal mufrad. Wa katabahu mujtahidaini. Mujtahidaini ini juga hal mufrad. Wa ta'allamnahu mujtahidina. Mujtahidina termasuk hal mufrad, meskipun bentuknya jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena hal mufrad ini pokoknya halnya bukan jumlah dan bukan syibah jumlah. Yang dilihat bukan dari aspek kata, dan begitu. Kemudian yang nomor 9 adalah wawul hali wa ahkamuha. Waw hal dan hukum-hukumnya. Waw hal adalah waw yang letaknya waw hal itu sah jika ditempati oleh id al-zarfiyah. Jika engkau mengatakan misalnya ji'tu wa syamsu taghibu, ji'tu datang siapa aku, wa syamsu sedangkan adapun matahari, taghibu adalah tenggelam apa matahari. Soha antaqula, engkau layak mengatakan ji'tu idh syamsu taghibu, ji'tu datang siapa aku, idh syamsu taghibu,
ketika matahari terbenam atau tenggelam. Dan waw hal ini hanya masuk pada jumlah sebagaimana engkau ketahui. Waw hal tidak masuk pada hal mufrad dan juga tidak masuk pada hal syibah jumlah. Asal robot atau ikatan itu adalah adanya dhamir pada sahibul hal. Jika tidak ada dhamirnya, maka harus ada waw halnya. Karena sesungguhnya jumlah haliyah atau jumlah yang menjadi hal tidak bisa lepas dari salah satu dhamir atau waw hal, atau dari keduanya secara bersama-sama. Jika ada waw hal juga ada dhamirnya, maka itu semakin dahsyat dan lebih mantap. Waw hal itu dari sisi kebersamaannya jumlah haliyah dengan waw hal, atau tidak bersamaannya jumlah haliyah dengan waw hal, itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang berhukum wajib, ada yang berhukum jaiz, ada yang berhukum tercegah. Kapan wajib adanya waw hal? Artinya waw hal itu wajib ada. Itu ada pada 3 bentuk. Yang pertama, jumlah haliyahnya adalah berbentuk jumlah ismiyah yang terlepas dari dhamir yang mengikatnya dengan sahibul hal. Contoh, jitu wan nasu naimuna. Ini enggak ada dhamir yang mengikat pada sahibul halnya. Kemudian ada lagi, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Lagi firman-Nya Allah Ta'ala, ayakuluhu dhi'bu wa nahnu usbatun. Lagi, ji'tu wa masyamsu tali'atun. Pada contoh-contoh di atas, halnya berbentuk hal jumlah atau jumlah ismiyah. Yang jumlah ini terlepas dari dhamir yang mengikat dengan sahibul halnya. Sehingga waw hal dalam kondisi ini harus ada. Kemudian yang kedua, keberadaan jumlah hal ini didahului dengan dhamirnya sahibul hal. Contoh, jaa sa'idun wa huwa rakibun. Di sini pada jumlah haliyah yang berbentuk jumlah ismiyah huwa rakibun dimulai dengan huwa. Maka pada contoh ini harus atau wajib keberadaan wawul hal. Di antaranya juga adalah firman-Nya Allah Ta'ala, la taqrabus salata wa antum sukara. Di sini juga harus ada waw halnya karena musaddara dengan dhamirnya sahibul hal, yaitu antum. Yang ketiga adalah jumlah haliyahnya berbentuk madiyah yang tidak meliputi pada dhamirnya sahibil hal, baik musbat atau manfiyah. Hanya saja wajib adanya qad yang menyertai dengan waw hal dalam kalam atau jumlah musbatah. Contoh, ji'tu wa qad tala'at asy-syamsu. Kalau berada dalam jumlah manfiyah, maka tidak boleh adanya qad, seperti ji'tu wa masyamsu tali'atun. Jumlah musbatah itu jumlah yang tidak ada nafiyahnya. Kalau manfiyah berarti ada huruf nafiyahnya. Simpelnya begitu. Kapan tercegah waw hal? Waw hal tercegah dari jumlah yang menjadi haliyah itu berada dalam 7 permasalahan. Kapan waw hal itu tercegah? Waw hal itu tercegah dari jumlah haliyah berada pada di 7 permasalahan. 1. Keberadaan jumlah haliyah itu terletak setelahnya huruf ataf. Seperti firman Allah Ta'ala, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Di sini ada huruf atif. Huruf atif yang berada di sebelumnya jumlah hum qailuna. Kemudian yang kedua, keberadaan jumlah ini muakkidatan limatmunil jumlati qablaha. Keberadaan jumlahnya adalah menegaskan atau menguatkan pada kandungan jumlah sebelumnya.
seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Sehingga tidak boleh pada jumlah la raiba fihi diberi waw hal. Yang nomor 3 adalah jumlahnya madiyah dan jatuh setelahnya illa, sehingga dalam kondisi ini tercegah dari kemasukan waw hal dan qad yang berkumpul atau terpisah. Jumlah ini hanya dihubungkan atau diikat dengan dhamir saja. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, "Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Dan pendapatnya orang yang memperbolehkan bersamaannya jumlah ini dengan waw karena berpijak pada salah satu syair itu tidak dianggap, karena ini termasuk pendapat yang syadz. Mereka beristidlal dengan salah satu syair, "Ni'mamra'an harimun lam ta'runa ibatun illa wa kana limurta'in biha wazara." Juga tidak dianggap pada orang yang berpendapat bolehnya jumlah ini bersamaan dengan qad, dengan berpijak pada pernyataannya syair yang lain, "Mata ya'ti hadzal mautu lam yulfi hajatan li nafsi illa qad qadaitu qada'aha." Karena pendapatnya mereka itu adalah syadz, membedai pada kaidah dan membedai pada kebanyakan dalil yang masmu' atau dalil sama' dalam kalam yang fasih, baik yang mansur maupun yang manzum, yang berbentuk nathar maupun yang berbentuk nazam. Kemudian yang keempat, termasuk tercegah waw hal ada pada jumlah itu, jumlah yang keberadaannya adalah madiyah, kemudian jatuh sebelumnya aw, sebagaimana ucapannya syair, "Kun lil khalili nasiran jara aw adala wala tashuhha alaihi jada aw bakhila." Yang nomor 5 adalah keberadaan jumlahnya mudhari'iyah, muthbatah, bukan nafiyah, dan tidak bersamaan dengan qad. Ketika itu jumlah ini diikat dengan dhamir saja, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, "Wala tamnun tastakthir." Dan seperti contoh, "Ja'a Khalidun yahmilu kitabahu." Ini termasuk contoh yang jumlah ini tidak boleh ada waw halnya. Tapi jika jumlah itu bersamaan dengan qad, maka harus ada wawnya menyertai qadnya. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, "Lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum." Waw haliyah saja tidak boleh, qad saja juga tidak boleh. Bahkan yang wajib adalah membebaskan jumlah itu dari qad dan waw haliyah, atau menyertakan pada jumlah itu disertai dengan qad dan waw hal secara bersamaan, sebagaimana yang kau lihat. Paham ya?